tutup dulu. Nah, 6 digitnya 0. Tidak desimal ya. 6 digitnya 0. Enter. Oh ya, berarti mohon maaf, salah. Kurungnya dihapus yang terakhir ya. Nah, ini begini. Nah, jadi panjang kelasnya 10. G7 dibagi G8, dibulatkan, digitnya 0, tapi ke atas. Nah, jadi panjang kelasnya ini 10. Oke, udah sama belum? Sama Bapak. Sama ya. Oke, kalau sama semuanya, sekarang kita ganti dulu. Semuanya pakai name box, hasil-hasil yang sudah digunakan atau yang diperoleh tadi. Di sini ya. Ini ada banyak data, kemudian rata-rata dan sebagainya. Ini kita pakai name box dulu supaya nanti otomatis ke sini. Ya. Oke, untuk N40 kita ganti name box-nya jadi banyak data. Ya. Nah, caranya Anda sorot dulu kolom G2 yang ada skor 40-nya. Nah, yang ada skor 40-nya. Kemudian masuk ke name box yang tadi yang di pojok, ya, name box. Nah, Anda ganti katanya dengan banyak data. Seperti ini. Setelah itu di enter, jangan diklik. Ya, setelah itu di enter. Enter. Nah, maka ini sudah jadi name box banyak data. Nah, untuk yang rata, rata juga sama. Kita ganti name box-nya jadi rata X. Rata X. Ya. Kemudian enter. Kemudian untuk standar deviasi juga sama. Kita ganti jadi SDX. Ya, standar deviasi X. SDX ya. Standar deviasi SDX. Enter ya. Oke, kalau sudah di enter, untuk berikutnya data terbesar kita ganti jadi DBX. Data besar X. DBX. Enter. Nah, untuk data terkecil kita ganti jadi DKX. Data kecil X. DKX. Enter. Untuk jangkauan kita ganti jadi rank X, ya, rank X. Nah, ini Bapak tuliskan dulu ya di sini, data X, SDX, DBX, DKX. Nah, ini rank X ya. Untuk jangkauan yang 57 ini kita ganti jadi rank X, rank X. Nah, untuk banyak kelas kita ganti jadi BKX. Ini jadi BKX. Enter. Dan untuk panjang kelas kita jadikan PKX. Ya. Nah, untuk panjang kelas kita jadikan PKX. PKX. Enter.
Nah, ini tuh nama-namanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke di sini, data, ke tabel ya. Kita masuk ke tabel sekarang. Nah, di sini biasanya diisi dengan apa nih? Ada yang tahu nggak? Untuk yang pertama, Data terkecil. data terkecil. Berarti data terkecil itu namanya apa nih kalau di sini? Namanya adalah DKX ya. Nih, yang tadi diganti boxnya. Berarti nanti di sini cukup Anda sama dengan DKX. Nah, dia udah nyorot langsung ke data terkecil. Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Oke, enter. Ini 36. Oke, sudah? Nah, kalau di sini harus berapa nih? Harus 46, Pak. Ya, berarti di sini sama dengan data yang ini ditambah dengan panjang kelas atau PKX, gitu ya, dikurangi 1. Nah, logikanya gitu kan. Coba, kalau 36 ke 45 betul nggak? Ada 10. Berarti kan kita ngitung 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nah, jadi ada 10. Jadi di sini tidak 46. Kenapa tidak 46? Karena kalau misalkan 46, jadi nanti panjang kelasnya 11. Maka di sini Bapak tadi menggunakan rumusnya itu dikurangi 1. Karena si 36-nya kesebut kan, ke bawah ya. Paham nggak? Tampak. Paham ya? Nah, gitu. Nah, kalau di sini 36, di sini 45, berarti nanti di sini berapa nih? 46, Pak. 46 ya. Berarti nanti di sini sama dengan yang ini ditambah dengan PKX, panjang kelas. Nah, jadi nanti di sini 46. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal sorot ke bawah, tarik. Yang ini juga tinggal narik ke bawah. Gitu. Udah otomatis ya. Bapak izin bertanya, Ya, punya Rifa pas ditarik ke bawahnya tuh jadinya malah tetap Pak dengan angka yang sama gitu, nggak jadi menjumlahkan formatnya. oke. Bisa coba share, Liv? Bisa Bapak bentar. Oke, silakan. Bapak stop share screen-nya dulu. Kita lihat kasus yang Riva. Ini Bapak kayak gini, kan ditarik ya Pak. Oke, Tapi belum belum tampil, bentar. Oke, dah.
Tetap jadi kayak gimana lah, jadi 10 dia. Udah 10. Oke, Bapak coba eh, lihat dulu formulanya. Untuk yang 36 gimana? Yang paling atas formulanya. Sama dengan DKX. Oke, benar. Nah, ini DKX-nya coba. DKX itu kan data terkecil X ya. Iya, Nah, berarti yang 36 coba disorot di sebelah sini. Nah, itu. Sorot dulu. Klik. Betul DKX. Oke, namanya udah ya, DKX. Jangkauan coba lihat. Ke bawahnya, rank X. Oke. Banyak kelas. Coba lihat dulu. BKX. Oke. Banyak kelas. PKX. Oke. Nah, sekarang kita ke ini sama dengan DKX yang 36. ya. Yang 45 coba lihat. Berapa? PKX. Oke, betul. Yang 55. Yang 55 itu kan ini di dari sini kan. Oh, dari 36 ya ini. Nah, 36 harusnya. 6. Ditambah PKX. PKX. Nah, coba ke bawah. Copy. Oke, Oke. Nah, yang satunya lagi coba copy lagi. Oke, sip. Betul ya? betul. Kasih Bapak. Oke, sama-sama. Oke, boleh close. Sip. Oke, bisa diikuti oleh yang lain? Sudah sampai sana? Nah, sekarang pakai frekuensi sekarang nih. Nah, kalau frekuensi itu maksudnya apa? Ada yang tahu nggak frekuensi itu? Banyak data di antara range. Hmm. Banyak data di antara rank tersebut. Misalkan 36 sampai dengan 45 ada berapa gitu ya? Ya, Pak. Nah, nah kan kalau cara manual Anda dulu mungkin harus menghitung ya, diciri I gitu ya. Yang 36 misalnya di sini cari 36, ini 36. Kasih tanda misalnya warna gini kan. Kasih tanda lagi, nanti ada berapa gitu kan. Itu kan repot ya, agak sulit. Nah, sekarang kita di sini kalau pakai Excel ada formulanya namanya frekuensi ya. Nah, jadi nanti di sini ada yang disebut dengan frekuensi. Nah, ada nggak formula ini? Ada, Pak. Ada ya. Nah, cuma nanti gini, untuk yang rumus frekuensi, ini supaya tidak satu-satu, maka harus pastenya paste absolut. Nah, paste absolut itu adalah nanti setelah Anda tuliskan rumus ini, Anda tinggal tekan tombol CTRL ditambah dengan tombol Shift ditambah dengan Enter. Ada 3 ya. Jadi nanti ketika mode eksekusinya Control Shift Enter, jangan Enter aja, gitu ya. Control Shift Enter. Nah sekarang kita prakteknya, praktek dulu nih. Jangan dulu coba. Ini contoh dulu Bapak ya. Nah contoh dulu Bapak. Nanti giliran Anda ya. Nah jadi sekarang giliran Bapak dulu. Nah caranya gini. Ini kan kita mau mencari kolom frekuensi nih. Nah Bapak kasih tanda dulu nih. Nah, kasih frekuensi di sini. Nah, di sini itu kan mau mencari ini satu-satu gitu lah. Nah, 36 sampai dengan 45 ada berapa datanya? 46 sampai 55 ada berapa datanya? Nah, itu kan kalau satu-satu repot ya. Nah, caranya gini. Ini nanti Bapak akan coba klik di sini itu ini blok dulu semua. Blok sampai bawah. Nah, kemudian nanti di sini kita ketikkan sama dengan frekuensi. Nah, frekuensi. Nah, ini dia minta data array. Data array-nya itu adalah skor X. Nah, makanya tadi kita harus dirubah dulu skor X. Kemudian dia minta bins array. Bins array itu artinya batasan kelasnya. Nah, batasan kelasnya Bapak pilih yang dari sini. Ya, yang batas atas kelas. Ya, nah, batas atas kelas. Nah, kemudian di sini kurung tutup.
Nah, setelah kurung tutup ini, jangan di-enter, tapi harus CTRL, Shift, Enter. Nah, ini otomatis semua. Gitu ya. Oke, kita praktek nih sekarang. Oke, kita praktekkan bareng-bareng. Silakan dicoba. Ya, silakan dicoba. Oke, pertama, Anda blok dulu di sini yang warna hijau kalau di Bapak ya. Ini kolom frekuensi. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, ini di blok. Ada 6. Oke, sudah di blok? Oh, ini belum ada yang bereaksi. Sudah di blok? Sudah, Oke, udah. Nah, kalau sudah di blok, langkah berikutnya adalah kita tuliskan sama dengan, kemudian formulanya adalah frekuensi, frekuensi, udah. Nah, dia minta data array, tuh di bawah ya. Nah, di sini dia minta data array. Data array-nya itu adalah score X. Nah, yang tadi dibuat score X pakai tab ya. Nah, di sini kalau Bapak ini tanda pemisahnya pakai titik koma ya. Nah, di sini kan ada nih petunjuknya. Nah, pakai titik koma. Kalau Bapak pakai titik koma, nah kemudian di sini minta bins array. Nah, bins array itu adalah batas atasnya. Nah, ini tinggal diblok aja. Seperti ini. Diblok, kurung tutup. Nah, setelah itu jangan di-enter, tetapi pakai CTRL, Shift, ini sama berbarengan ya tekannya. Jadi tekan tombol CTRL, tekan juga tombol Shift, tekan juga tombol Enter. Nah, berhasil nggak? berhasil Bapak. Berhasil ya? Nah, itu cara mencari frekuensi supaya Anda otomatis nggak usah cari satu-satu. Nanti kalau datanya ada 100, ada berapa ribuan, nah ini pakai cara ini lebih mudah. Mempersingkat waktu gitu ya. Nah, kalau Anda kan kalau kemarin pakai tulisan itu mencari satu-satu kan dihitung, dibuludan gitu, atau dicoret gitu kan. Itu kan memerlukan waktu. Nah, kalau ini udah otomatis. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke kolom XI. Kolom XI apa? Nilai tengah. Nilai tengah. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Mencari nilai tengah gimana? Ayo, ayo, ayo. Nah, ini kalau secara manual kan banyak prosesnya. Ah, ini mungkin masih lupa nih ya. Nilai tengah itu adalah jumlah data ini, yang ini, ditambah dengan yang ini, dibagi dua. Dibagi dua kan? Nah, gitu. Nah, kalau Bapak hasilnya sekian. Tinggal copy ke bawah. Udah? Oke. Barangkali ada yang belum ini. Nah, ini rumusnya ya. L itu berarti yang ini. L. I ya, maksudnya. I dengan K dibagi dua. Sudah? Sudah Pak. Belum? Halo? Sudah Bapak. Sudah. Oke, lanjut ke BBK. BBK itu apa? Batas bawah kelas. Ada yang masih ingat nggak cara mencari batas bawah kelas? Kalau batas bawah kelas berarti dikurangi 0,5 kalau untuk satu satuan. Kalau nanti ada digit
Misalkan di sini 36, sekian gitu ya. Nah, berarti nanti 0,05 biasanya. Gitu ya. Jadi nanti macam-macam. Nah, karena di sini datanya data satuan, ya berarti nanti dikurangi 0,5 untuk batas bawah. Kalau batas atas kelas, berarti ditambah 0,5. Masih ingat gak yang itu? Batas atas, batas bawah? Masih, Pak. Ingat ya? Nah, berarti nanti di sini untuk batas bawah kelas sama dengan yang 36 ini kan batas bawah nih. Ini teh bawah kelas ya, bawah. Nah, batas bawahnya itu dikurangi 0,5. Nah, jadi nilainya adalah 35,5. Ini copy ke bawah. Nah, kalau yang ini ditambah ya. Kalau yang ini ditambah. Jadi sama dengan 45 ditambah 0,5. Enter. Nah, ini ke bawah. Oke. Oke, sampai sini dulu. Udah bisa semuanya. Oke. Lanjut. Sekarang ke JTB. Apa itu JTB? JTB itu apa ya? Sebetulnya ini transformasi angka tepi bawah interval kelas ke notasi pada distribusi normal. Karena nanti kan kita mau melihat tabel Z. Tabel distribusi normal. Ya. Nah, kalau manualnya gini. Nah, sebetulnya ini ada cara praktis lagi sebetulnya. Nah, tapi ya inilah yang di buku-buku kan gitu ya, JTB, JTA. Nah, kita coba mencari nilainya sekarang. Nah, untuk rumusnya sendiri itu pakai absolut ya. Rumusnya itu kan nilai daripada batas bawah kelas dikurangi dengan rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Yaitu JTB. Atau Bapak tuliskan dulu rumusnya ya. Sorry. Rumusnya di sini Bapak aja. Di sini aja. Oke, di sini rumusnya itu kan si JTB itu pakai apa ya? Pakai ini aja. Insert equation. Nah, JTB itu rumusnya itu adalah JTB sama dengan BBK dikurangi rata X dibagi dengan SDX, standar deviasi. Nah, jadi untuk formulasi JTB itu ini. BBK dikurangi rata X dibagi dengan SDX. Nah, kalau JTA-nya berarti bukan BBK tapi BAK bedanya. Nah, ini untuk yang di sini ya. Ini untuk yang JTA. JTA ini BAK. Nah, bedanya itu. Ini JTB. Udah di bawah aja lah, biar jelas. Ini JTB, ini JTA. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. JTB itu sama dengan BBK. BBK itu berarti yang ini. Ya. Dikurangi rata X. Rata X. Dibagi STDR.
standar deviasi ya. Berarti nanti ini kurung dulu dibagi SDX. Nah, tuh. Nah, ini pakai kurung dulu. Enter. Nah, nggak apa-apa kenapa value? Karena di sini belum pakai sama dengan. Nah, hasilnya negatif ya. Yang lain negatif nggak? Kalau Negatif, Pak. Bapak negatif. Hah? Sama Bapak. Negatif. Negatif ya? Nah, sebetulnya kan untuk JTB dengan JTA itu tidak ada, atau bukan tidak ada, tidak boleh ada negatif. Ya, kenapa? Karena luas interval itu untuk tabel itu nggak ada yang negatif. Nah, maka nanti di sini pakai rumus harga mutlak. Ya, pakai rumusnya harga mutlak, yaitu absolute, nah, ABS. Nah, jadi untuk yang rumus JTB ini sebetulnya yang tadi ya, yang ini. Berarti yang ini itu harusnya pakai rumusnya gini, tulisnya. Apa salah tadi awal? Equation, mana equation? Nah, ini harusnya nulisnya gini. Ah, harusnya gini. Set. Nah, gitu. Berarti yang ini juga sama. Yang GTA. Nah, gitu. Jadi ini pakai harga mutlak. Nah, untuk harga mutlak itu kalau dalam Excel namanya itu ABS. Nah, ini bukan ABS di motor ya, tapi absolute. Absolute. Nah, ini absolute ABS dari sini, enter. Oke, yang lain sudah pakai ABS ya. Sudah, Pak. Dah. Oke, kalau sudah, ini tinggal copy ke bawah. Yang ini juga sama JTA, berarti tinggal ke sini aja. Nah, cuma bedanya di sini yang JTA itu adalah datanya itu yang BAK ya. BAK itu berarti O3. Nah, BAK. Berarti yang Bapak ini values karena belum pakai sama dengan, bedanya itu. Ini juga sama pakai ABS. Itu ya. Hmm, ini untuk JTA, JTB. Nah, kalau cara manual memang agak agak panjang ya. Tapi kalau pakai SPSS, nah ini cuma tinggal masuk data aja. Oke, sekarang luas 0 dikurangi dengan JTB. Nah, luas 0 dikurangi JTB itu gimana caranya? Nah, kalau dulu Bapak belajar ini itu satu semester statistika dasar sampai ngelotok. Ngelotok itu ya sampai tahu lah rumus-rumusnya. Ada yang tahu nggak luas 0 itu? Nah, ini kan mencari di tabel. Jadi nilai di tabel itu coba cari 2,63 dengan derajat kebebasan berapa gitu kan. Nah, nanti di sini berapa sih nilainya gitu. Nah, ini kalau misalnya nggak mau ribet pakai lihat ke tabel, formulanya itu ada yang disebut dengan NORMDIS. NORMDIS. Nah, NORMDIS ini ya. Ada dua ya. Ada NORMDIS ini, ada juga NORMDIS. Sebentar. Kalau nggak salah ada dua nih.
nom dis. Ah, yang ini, yang nggak pakai titik ya, nom disnya ya. Aku ulangi, nom disnya yang nggak pakai titik, nom. Nah, yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kelima. Bukan kelima berarti. Yang tadi ada 5. Yang ini. Ulangi ya. Nom 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini. Ada NORM S dis. Ya. Nom S dis. Nah, pakai yang ini. Nah, kemudian nilai Z-nya kita sorot ke sini. P3, kemudian enter dulu. Nah, hasilnya itu segitu. Ini tinggal copy ke bawah. Nah, ini tinggal di copy paste, bedanya ini untuk yang JTA ya. Ini untuk JTA. Ini copy paste lagi ke bawah. Sama rumusnya. Sama rumusnya. Hanya Z-nya yang JTA. Kolom JTA. Aduh, alhamdulillah beres. Tinggal 1, 2, 3, 4 lagi. 4 kolom lagi. Ayo. Nah, sekarang luas tiap kelas interval. Luas kelas tiap interval itu rumusnya apa? Ada yang tahu nggak? Sebetulnya itu kan tinggal dikurangi aja. Ya. Mana coba? Luas kelas tiap interval itu yang dikurangi. Yang dikurangi itu yang ini kan. Ini dikurangi dengan yang ini. Nah, cuma nanti cek dulu ada yang negatif nggak. Kalau yang ada yang negatif berarti nanti ini harus pakai ABS, absolut ya. Karena nggak boleh ada nilai negatif. Jadi nanti di sini rumusnya atau formulasinya. Nah, ini formulasinya sama dengan ABS, absolut, kurung buka, kurung tutup, luas 0 JTB dikurangi dengan luas 0 JTA. Nah, gini ya rumusnya ya. Enter. Nah, kalau sudah, copy ke bawah. Nah, sekarang EI, OI. Apa itu EI? Luas tiap kelas interval itu dikali dengan banyaknya data. Ya. Luas kelas interval dikali dengan banyaknya data. Berarti nanti sama dengan ini dikali dengan banyak data. Nah, copy ke bawah. Bapak, mohon maaf, boleh diulang nggak? Tadi jaringannya jelek yang bagian EI. Yang bagian mana? EI. Bentar. Yang bagian EI. EI ini ya. Nah, T3 ini dikali dengan banyak data. Ulangi, sama dengan
T3 itu yang tadi luas kelas interval dikali dengan banyak data. Banyak data, enter. Nah, kalau OI, nah, ini OI bukan Iwan Fals. OI itu sama juga frekuensi yang diobservasi kan. Nah, berarti di sini sama dengan frekuensi. Kita kopas ke bawah. Nah, barulah rumus chi-square. Nah, ada yang tahu rumus chi-square? Nah, kenapa Pak harus mencari tabel itu? Karena kan kita mau mencari rumus chi-square kan. Nah, rumus chi-square. Nah, yang mana Pak rumus chi-square itu? Oke, Bapak coba. Oke, Bapak coba ingatkan lagi nih, chi-square. Nah, kan rumus chi-square itu ini. Nah, sebetulnya kan kita mencari ini. OI, EI dibagi dengan EI, tapi ini frekuensi kumulatif kan? Kumulatif. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja nih, chi-square. Berarti di sini OI dikurangi EI berarti sama dengan OI dikurangi EI dikuadratkan. Berarti di sini pangkat 2. Pangkat 2 itu pakai power ya. Ada di huruf angka 6. Di angka 6 ada tombol power. Nah, setelah itu ini pakai kurung lagi. Ini juga di depannya pakai kurung lagi. Nah, ini dibagi EI. Dibagi EI. Enter. Nah, hasilnya segitu. Nah, karena yang diminta di sini adalah sigma. Nah, di sini kan di rumusnya itu dia mintanya sigma kan. Nah, di sini kan dia mintanya nih sigma nih. Nah, ini si sigma. Kalau sigma berarti dia harus sum atau jumlah daripada nilai ini. Nah, kalau jumlah dari nilai itu berarti nanti di sini sama dengan sum sini. Nah, hasilnya adalah 3,09. Nah, ini hasil perhitungan. Tapi terlalu besar ya, 3,09. Ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang gini, kita buat dulu hipotesis kan. Nah, buat dulu hipotesis. Bapak misalnya di sinilah. Nah, ini Bapak buat hipotesis. Ini. H0, ini hipotesis statistik ya. H0, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Hipotesis alternatifnya berarti sampel berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. Ya. Kriteria pengujian, jika nilai chi-square hitung lebih kecil daripada nilai chi-square tabel, maka H0 diterima. Namun H0 diterima artinya sampel berdistribusi normal atau berasal dari populasi berdistribusi normal. Tapi jika nilai chi-square atau chi-square yang hitungnya itu lebih besar daripada nilai chi-square tabel,
maka H0 ditolak. H0 ditolak berarti menerima hak alternatif, yaitu sampel berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai chi-square hitung. Nah, nilai chi-square hitung itu yang ini. Ya. Nah, ini itu adalah nilai chi-square hitung di sini. Nah, sekarang Pak, untuk nilai chi-square tabelnya yang mana? Nah, untuk yang tabel ya harus dilihat di tabel. Nah, dengan DK-nya berapa, itunya 40. Nah, nanti kita lihat. Nah, sekarang Pak, untuk chi-square tabelnya gimana? Nah, ini tabel ya. Tabel. Nah, mencari chi-square tabel kalau dalam Excel itu otomatis ada caranya. Rumusnya itu pakai C infinitive ya. Nah, pakai C infinitive. Ya, Bapak coba copy dulu ya sini. Nah, ini rumusnya ya. Jadi rumusnya itu C infinitive. Nah, ini kan pakai alfa ya. Alfanya mau berapa? Nah, di sini Bapak pakai alfanya itu adalah 0,05. Kemudian di sini kontanya itu yang berapa? Nah, ini kontanya itu dari data skor nanti dikurangi dengan 3. Nah, kenapa dikurangi 3? Karena derajat kebebasan, degree of freedom. Ya. Nah, waktu melihat tabel kan seperti itu ya, melihat alfanya berapa, kemudian degree of freedom-nya berapa. Gitu kan? Ya. Nah, jadi nanti hasilnya itu adalah 7,81. Nah, ini kalau taraf kepercayaannya 95%. Kenapa? Karena Bapak ambil alfanya 5%. Pak, kalau misalnya nanti di sini, boleh nggak kalau mau 99%? Ya berarti di sini 0,01. Nah, ini lebih besar. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sininya 0,05, ya berarti nanti taraf kepercayaannya 9,5. Gitu ya. Nah, pakai rumusnya itu C infinitive, kemudian probability, kemudian degree of freedom. Nah, degree of freedom-nya di sini Bapak ngambil nilai dari dari banyak data sebetulnya, ya, dari banyak data. Nah, hasilnya segini lah, hasilnya. Value 1 sama value 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih keputusan. Nah, di sini pakai keputusan ya. Keputusan. Nah, keputusannya ini kan. Jika nilai X kuadrat itu lebih kecil daripada nilai kuadrat tabel, maka H0 diterima. Nah, berarti kita pakai rumus if. Sama dengan if jika nilai X itu berarti yang ini, ya, kurang dari sama dengan ini, maka ini H0 diterima. Tapi kalau tidak berarti H0 ditolak. Nah, gitu kan? Nah, nanti di sini keputusannya adalah H0 diterima. Kalau H0 diterima, ya berarti tadi sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Ya, artinya hasil dari pengujian ini sudah terpenuhi bahwa sampel berdistribusi normal. Itu ya. Nah, itu kalau pakai manual Excel. Gitu. Nah, sekarang kalau pakai SPSS. Nah, kalau pakai SPSS ke sepanjang ini. Karena kan kalau yang ini itu sebetulnya mencari
Ya. Nah, sebetulnya kita itu mencari ini. Nah, biasanya kan dalam dalam tabel itu cuma ada gini. Nah, mencari ini segini gitu. Mencari ini. Nah, tapi karena prosesnya panjang, ya ibaratnya ya panjang. Nah, tapi ini udah ketahuan ya keputusannya H0 diterima. Nah, kita bandingkan dengan yang menggunakan SPSS. Nah, kalau menggunakan SPSS di sini hipotesisnya sama, cuma kriteria pengujiannya yang berbeda ya. Nah, jadi kalau pakai SPSS itu bukan nilai daripada X hitung, X tabel gitu, tapi nilai signifikansi atau nilai p-values. Nah, atau Bapak coba tampilkan yang di PPT. Nah, kalau di PPT itu kriteria pengujiannya itu bukan yang C tabel, ya, C kuadrat tabel dengan C kuadrat itu. Nah, tapi di sini yang pakai Excel, yang pakai Excel. Nah, jika nilai p-values-nya lebih besar daripada alfa, maka H0 diterima. Apabila nilai p-values-nya itu kurang dari sama dengan alfa, maka H0 ditolak. Nah, alfanya ini nanti macam-macam. Ada yang menerapkan 0,05, ada yang menerapkan 0,01. Nah, ini bagaimana Pak menentukan alfa itu? Ya, ini ibarat kepercayaan kita. Misalnya begini, ada sumber infotainment, gosip gitu ya. Nah, di sana menyatakan bahwa berita ini 95% akurat. Nah, kalau 95% akurat, berarti 5%-nya tidak akurat, gitu kan? 5%-nya itu adalah estimasi error, gitu. Nah, kalau misalnya infotainment itu menyatakan bahwa berita ini, informasi ini 99% akurat, berarti berapa persen yang tidak akurat? 1%. Nah, kalau misalnya Anda melihat atau menonton infotainment yang taraf kepercayaannya 95% dengan 99%, mana yang mau Anda percayai? Mau yang 95% atau mau 99%? 90%. Ya kalau dari taraf kepercayaan ya bagus yang 99% kan. Artinya hanya 1% saja yang tidak akurat, gitu kan? Nah, nanti dalam statistik seperti itu. Jadi peneliti itu menentukan taraf kepercayaannya. Semakin besar taraf kepercayaannya, maka si pembaca atau audience ya, atau misalnya orang lain itu akan lebih mempercayai hasil penelitian kita dengan alfa yang kecil. Tapi lamun alfanya besar, katakanlah misalnya alfanya 20%, boleh tidak Pak? Boleh. Kalau alfanya 20% berarti taraf kepercayaannya ada 80%. Gitu kan? Jadi permainan di sana aja. Nah, ini kalau pakai pakai SPSS ini kriteria pengujiannya. Nah, yang mana Pak yang disebut dengan p-values? Nah, yang disebut dengan p-values itu adalah nilai X ini. Nah, di sini makanya ada yang disebut dengan Kolmogorov-Smirnov, ada juga yang disebut dengan Shapiro-Wilk, yang tadi Bapak sebutkan. Ini ada dua nih. Nah, kata si Kolmogorov-Smirnov, ini nilainya adalah 0,200. Tapi kata si Shapiro-Wilk, ini adalah 0,905. Nah, sekarang taraf pengujiannya itu yang tadi di sini. Apabila nilai p-values-nya lebih besar daripada alfa, maka H0 ditolak. Alfanya mau berapa? Nah, alfanya kita tuliskan di sini. Kalau misalnya alfanya adalah 0,05, misalnya. Nah, sekarang kita tinggal bandingkan. Apakah 0,200 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ini lebih besar. Oke, yang satunya lagi, si Shapiro-Wilk tadi.
0,905 apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Jadi ini nolnya lebih satu ya. Mohon maaf. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih besar lebih kecil? Lebih besar. Ya. Nah, dua-duanya ini lebih besar. Nah, kalau misalkan lebih besar di sini kan, H0 diterima. Nah, tadi H0-nya apa? Untuk H0 itu distribusi atau sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Gitu. Jadi ini H0 diterima. Diterima. Di sini H0 diterima. Baik Kolmogorov Smirnov ataupun si Sapirowil. Gitu. Nah, kalau pakai spesiesnya gini, ini nggak usah ribet-ribet ya. Udah ini belum? Udah install spesiesnya belum? Udah, oke. Nanti ini sebentar ya, tinggal dimasukkan aja. Masih ada kesusahan. Oke, barangkali nanti Bapak akan coba open atau ke drive, ke drive aja gitu ya. Oke, mungkin nanti Bapak akan coba upload ke drive aja ya, kalau yang belum ada. Nah, tapi butuh waktu ya untuk menguploadnya dulu, upload ke drive-nya. Oke, ini Bapak sedang buka dulu SPSS, mohon ditunggu dulu sebentar. Kalau langkah-langkahnya itu sama persis yang ada di apa? Yang ada di PPT, sama persis. Ya, sebentar. Ini masih loading. Ini udah muncul. Oke. Oke. Nah, tampilan SPSS itu begini. Ada dua sheet ya. Ada sheet proses, ada sheet hasil. Nah, di sini ini adalah sheet proses. Nah, untuk yang sheet hasil nanti hasil dari analisisnya. Nah, kemudian dalam SPSS juga di sini ada data view dengan data variabel Q. Nah, nanti di sini kita tuliskan dulu. Jadi sebelum mengisi atau mengcopy paste data yang tadi di Excel, kita di sini tuliskan dulu. Yang pertama variabelnya adalah Mohon maaf, Pak. Layarnya belum muncul di belum muncul. Oke. Udah muncul belum? masih belum, Pak. Masih muter-muter. Oh, masih muter-muter. Oke. Itu dulu. Udah? Muncul? Masih belum, Pak. Dari yang lain sudah muncul. Belum Apa pas. dari yang lain? Belum, Pak. Masih Belum, sampai. Pak. Belum juga?
Oke, berarti ini dari bapaknya ini. Kalau di bapak ini udah tampilannya gini. Sudah ada Kak, share screen-nya. Udah ada. Iya. Apa? Selesai. Ini Pak di untitled to dataset 1 udah ada dalam bentuk di SPSN. SPSS bukan? SPSN. Warna biru ya? Iya. Oke, sekarang bapak menampilkan mana ini? Sekarang variabel view, Pak. Ya, variabel view. Variable view ya? Oke, sip, berarti udah. Nah, dalam variable view nanti di sini kita tuliskan ada subject, ada skor CT. Bapak sikatnya SCT ya, skor CT. Nah, untuk subjek, tipe datanya subjek itu kan nanti bisa nama, bisa juga S1, S2, S3 gitu ya. Nah, Bapak berikan namanya di sini untuk tipenya adalah string. Nah, string. Nah, jadi sebelum dimasukkan itu harus ada dua itu ya. Nah, di sini boleh pakai label. Ini adalah subjek. Kalau ini adalah score computational thinking. Skor computational thinking. Jadi kalau misalnya sudah disingkat, kepanjangannya nanti boleh disimpan di sini. Nah, karena skor CT-nya itu desimalnya tidak ada desimal ya tadi, jadi di sini nolkan aja. Nah, hanya di sini ini berdasarkan scale ya. Nah, ini berdasarkan scale, gitu ya. Nah, kemudian kita kembali ke data view. Nah, nanti akan ada bentuk seperti ini data view-nya. Nah, silakan Anda copy paste data yang tadi, mulai dari subjek ya, tadi itu ya, kolom subjek. Oke, Bapak takutnya stop share screen yang SPS nanti susah lagi masuk ya. Nah, ini langsung aja Bapak copy paste dari yang sini. Oke, bentar ya, belum muncul nih. Dulu ya, di copy.
Nah, masukkan ke sini. Oke, udah kelihatan belum nilainya di copy? Udah Udah, Pak. kelihatan belum? Udah, Udah, Bapak. Bapak. Udah ya. Nah, kalau sudah, berarti langkah berikutnya ini tinggal masuk ke analis. Nah, di sini analyze, kemudian pilih deskriptif, ya, analyze, deskriptif, statistik, kemudian pilih explore. Nah, di sini yang dimasukkan adalah ya kan, kemudian nanti di sini statistiknya kita cek dulu, ini mau berapa persen. Nah, karena tadi Bapak yang 0,05, berarti di sini 95% taruh kepercayaannya. Ya, 5% tidak percayanya atau estimasi errors. Nah, untuk plotnya ini apa saja, mau tampilkan histogramnya boleh, normality with plot with testnya juga silakan di checklist di sini. Stem and leaf-nya juga boleh. Kemudian oke, kemudian di sini optionnya pilih exclude case listwise. Jadi nanti satu persatu. Nah, kalau sudah di sini displaynya apakah mau mau statistiknya aja atau sama grafiknya. Nah, ini Bapak pilihnya displaynya dua-duanya, both ya, dua-duanya. Oke, nah kalau sudah oke, ini nanti hasilnya. Nah, di sini udah kelihatan belum hasilnya? Belum, Bapak. Oke, nah hasilnya itu nanti akan muncul tab baru ya, tampilannya nanti seperti ini. Oke, ini otomatis ya. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Udah. Ada di sini apa tulisannya? Ini tulisannya apa? Test of normality. Nah, test of normality kan tadi sama ya, seperti yang di PPT yang Bapak bagikan. Di sini nilai signya adalah 0,200. Kalau yang Shapiro Wills-nya adalah ini ada beda, yaitu 0,458. Nah, sekarang tadi jika nilai sig atau p-value-nya itu lebih besar daripada alpha, ya ini p-value, p-value lebih besar daripada alpha, maka H0 diterima. Tapi kalau misalnya p-values-nya itu kurang dari sama dengan alpha, maka H0 tolak. Gitu kan. Nah, tadi alfanya berapa? 0,05. Nah, karena di sini yang si Kolmogorov-Smirnov atau juga si Shapiro-Wills ini semuanya lebih dari alpha, ya ini H0 diterima. Dua-duanya. Ya. Oh, boleh nggak kalau misalkan nanti saya ngambilnya yang Kolmogorov-Smirnov saja, boleh saja, silakan. Atau misalnya mau satu aja yang Shapiro-Wills, boleh. Tapi nanti alasannya harus jelas. Gitu ya. Nah, kita lihat ke bawahnya untuk steam lab-nya ini udah bagus yang ini kan seperti distribusi normal ya. Apa yang mana sih distribusi normal? Gak kelihatan. Nah, ini lihat kalau misalnya Anda amati ini itu seperti lonceng. Tuh, ini datanya. Ini ke sini. Gitu ya. Kalau pakai Streamlab. Nah, kalau yang pakai grafik ini Bapak ada Java Virtual Machine-nya ada yang errors, tapi di sini harusnya ditampilkan produk daripada distribusi normal. Nah, ini. Tapi kalau misalnya di Anda mungkin ada ya. Nah, ini grafik yang nanti gini, ada gini, kemudian nanti ada grafik batangnya. Gitu. Ya, nah ini untuk distribusi normal yang pakai lonceng, yang pakai gambar. Gitu. Nanti gambarnya ada di sini. Cuma di sini Bapak ini nggak terdeteksi karena di sini Java Virtual Machine-nya harus diupdate katanya. Jadi di sini code not start Java Virtual Machine chart will not be draw ya. Jadi nggak bisa digambarkan karena Bapak harus ngupdate dulu Java-nya. Gitu ya.
Nah, tapi intinya dari test of normality ini udah kelihatan. Nah, seperti itu kalau dalam SPSS, jadi bedanya kalau pakai Excel tadi beberapa langkah, tapi kalau dalam SPSS cuma sakicepen bahasa Sundanya itu ya. Sakicepen itu ya sebentar saja gitu. Baik, udah bisa ya untuk normalitas. Nah, nanti untuk yang homogenitas, minggu depan Bapak coba tampilkan menggunakan SPSS, homogenitas, linearitas, dan sebagainya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu. Barangkali ada yang mau bertanya. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk kelas D, Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf bila kekurangan. Nanti ada presensi yang harus diisi ya. Mohon nanti screenshot tampilan ini sebagai bukti bahwa Anda mengikuti pembelajaran hari ini. Gitu ya. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Hmm.